Semangat pagi anak-anakku yang baik. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita. Juga prokes supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah menyelesaikan tentang perpajakan, bahkan menyelesaikan soal-soal perhitungannya. Ingat ya, dari soal perhitungan pengayaan pertemuan yang ke-5 itu nanti akan Mami keluarkan dalam soal UH kita yang berikut. Soal UH yang berikut. Jadi tolong supaya lebih dipertajam lagi. Jika ada yang mau ditanya nanti boleh lewat WA di Japri Mami ya. Oke, bab yang berikut adalah tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Perdagangan kata dasarnya dagang. Dagang berarti jual beli. Ada yang menjual, ada yang membeli. Nah, kalau internasional berarti antara satu negara dengan negara lain. Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antara suatu negara dengan negara lain. Namun, dalam bahasa Indonesianya, perdagangan internasional itu adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa antar negara atas dasar kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama berarti sama-sama membutuhkan. Kita punya barang A, mereka butuh barang A. Mereka punya barang B, kita butuh barang B. Jadi terpaksa kita harus melakukan change. Terciptalah perdagangan internasional. Setelah tercipta perdagangan internasional, nanti berikut pembayaran internasional. Jadi sekali lagi perdagangan internasional itu adalah kegiatan tukar menukar. Ini nanti aku ditambahkan ya supaya lebih kompleks. Kegiatan tukar menukar barang dan jasa antar negara atas dasar kesepakatan bersama. Kalau dalam dunia remaja mau sama mau, cinta sama cinta, begitulah, saling membutuhkan. Oke, kira-kira apa manfaat perdagangan internasional itu? Yang pertama memperoleh devisa. Devisa berarti uang. Ya iya dong, kalau kita menjual barang ke luar negeri kita dapat uang. Kalau kita mendatangkan barang dari luar negeri, kita mengeluarkan uang, luar negeri mendapatkan uang. Itu tujuannya kalau berjualan. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Loh, kok perdagangan internasional memperluas kesempatan kerja? Nah, kalau barang dan jasa yang kita kirim ke luar negeri dalam jumlah yang besar, berarti kita harus memperluas perusahaan kita. Memperluas perusahaan harus diikuti dengan membuka lowongan kerja yang banyak. Berarti memperluas kesempatan kerja alias mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika barang itu hanya dijual dalam negeri sendiri, boleh saja barang itu tidak terhabiskan karena yang diproduksi lebih banyak. Maka supaya harga tetap stabil, begitu barang diciptakan, langsung harus digeser. Kemudian terjadi lagi produksi berikutnya. Kalau nanti terjadi penumpukan barang, nah ini akibatnya lebih fatal lagi. Jadi lebih bagus kita pakai dalam negeri, sebahagian dijual ke luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Maaf ya, ini salah ketik. Kualitas, bukan kualitas. Kualitas konsumsi. Artinya kalau kita sudah melakukan perdagangan internasional, konsumsi barang-barang kita di dalam negeri akan lebih meningkat. Lihat aja nakku HP. Dulu pertama HP yang kepalanya besar, ke bawah bentuk badannya kecil, HP lempar anjing katanya. Ya, yang bisa hanya telepon SMS. Sekarang ini dengan menggunakan perdagangan internasional, dengan cepat sekali kita sudah mendapatkan Android dengan macam-macam aplikasi. Apa saja boleh. Jadi konsumsi kita akan barang ber-IT yang tinggi
bisa kita dapatkan lewat perdagangan internasional. Ini bukan, ingat ya, ini bukan made in Indonesia, ini made in luar negeri. Bukan pamer ya, maaf ya anakku, bukan pamer, hanya sebagai contoh. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Artinya dengan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, kita bisa mencontek teknologinya. Paling tidak kita bisa membuat mirip, hampir sama dengan barang itu. Walaupun mungkin dari segi kualitas kita nggak mampu. Paling tidak ya hanya bodinya aja, tampilan luar kita bisa menggunakan itu. Mirip-mirip lah, walaupun sebenarnya kita dengan luar negeri jauh kalah kita ya. Oke, jadi ada 5 manfaatnya ya. Boleh sih ditambah sebagian lagi, namun inilah intinya. Kemudian kira-kira apa sih yang mendorong perdagangan internasional itu? Apa yang mendorong kita melakukan perdagangan internasional itu? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam tiap negara. Kenapa? Karena alam setiap negara itu juga berbeda-beda. Alam Indonesia beda dengan alam Jepang, sehingga sumber daya atau produksi dari Indonesia itu juga berbeda dengan Jepang. Mari kita change dengan perdagangan internasional. Yang kedua, selera kita berbeda. Kalau di Indonesia terkenal dengan kopi Sidikalang, mungkin di luar negeri kopi Sidikalang yang kita kirim itu akan diubah dengan bermacam-macam jenis kopi sesuai selera mereka. Artinya, produksi suatu negara itu dikirim ke negara lain dengan macam-macam kesukaan atau selera tadi. Yang ketiga, penghematan biaya produksi atau efisiensi. Kalau kita menjual ke luar negeri, berarti produksi kita dalam jumlah besar. Nah, produksi dalam jumlah besar dibanding dengan produksi dalam jumlah kecil, itu beda anakku biayanya. Beda. Lebih hemat kita memproduksi dalam jumlah besar daripada memproduksi dalam jumlah kecil. Artinya harus masuk ke dalam prinsip ekonomi, prinsip efisiensi. Nah itu dia. Contoh, menggoreng 2 sisir pisang kepok menjadi pisang goreng hampir sama biayanya dengan menggoreng 4 sisir. Jadi kalau kita jual yang 2 sisir dengan menjual 4 sisir, lebih bagus kita jual aja 4 sisir. Begitu dia, lebih boros kalau membuat barangnya dalam jumlah sedikit. Kira-kira begitu maksudnya. Yang keempat, perbedaan teknologi. Mengapa sampai terjadi perdagangan internasional ini? Teknologi tiap negara itu nakku berbeda. Indonesia berbeda jauh sekali dengan luar negeri. Maka kita butuh teknologi yang lebih hebat, maka kita berdaganglah ke luar negeri dengan berbagai macam jenis barang. Yang terkadang itu sebenarnya melemahkan industri Indonesia. Tapi apa boleh buat, demi perkembangan teknologi Indonesia, kita harus melakukan impor dari luar negeri. Yang kelima, memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Kita butuh barang itu, tapi kita nggak bisa membuatnya. Tentu kita harus meminta pertolongan orang luar negeri. Yang keenam, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ya, kalau kita melakukan perdagangan internasional, pasti ada niat di hati mendapatkan keuntungan. Selain mendapatkan keuntungan, kita juga bisa mengisi kas negara. Dengan apa? Pajak. Pajak barang tadi, pajak perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kelebihan produk dalam negeri. Terlalu banyak produksi kita dalam negeri, sehingga perlu kita cari pasar baru pelemparan barang kita untuk menjualnya. Karena kalau dibiarkan lama menumpuk, ya modal juga akan menumpuk. Jadi sayang kan? Yang kedelapan, membuka kerjasama atau hubungan politik dengan negara lain. Ketika Ethiopia dilanda musim paceklik, sehingga mereka banyak yang mati kelaparan sampai ke gurun-gurun pasir itu, Indonesia mengirim
bahan makanan ke Ethiopia tanpa ada bayaran, tanpa ada sesuatu yang kita harapkan. Hanya supaya membuka mata dunia, oh Indonesia itu baik, oh Indonesia itu solidar sekali, buktinya mereka mau membantu Ethiopia. Ini membuka kerjasama, hubungan politik. Ada udang di balik bakwan lah, maksudnya ini. Bukan di balik batu lagi lah, karena udangnya udah pergi ke rumah, dimasak mama jadi bakwan. Yang ke-9, globalisasi. Ini globalisasi. Yang tak ada satupun negara yang berhasil mengelakkan ini. Semua harus berdagang secara global. Mau tidak mau harus ikut. Sanggup atau tidak sanggup harus ikut. Terpaksa kita harus melakukan perdagangan internasional. Siapa yang nggak kuat? Keok. Ibaratnya kalau dalam dunia percaturan, kalau posisi Indonesia ini masih pada posisi pion. Kita masih pion, belum bisa mesa, belum bisa kastel, mantar, belum bisa. Kita masih pion karena kita masih jauh di bawah luar negeri. Jadi kalau pion itu, tahu kan pion aku? Nggak jalan dimakan, jalannya pun hanya ke depan, itu hanya satu langkah. Samping kiri kanan nggak boleh, pokoknya siap dimakan. Nah, bagaimana kita mempersiapkan globalisasi ini? Nah, mungkin perlu harus melakukan perdagangan internasional untuk alih teknologi. Nah, kalau ada tadi faktor pendorong, sekarang faktor menghambat. Apa sih yang menghambat terjadinya perdagangan internasional ini? Yang pertama, tidak amannya satu negara. Ya, lihatlah dulu masa pandemi ini, nakku. Nggak aman. Kita juga ke luar negeri, hati-hati. Orang luar negeri juga ditutup ke Indonesia. Sehingga banyak daerah wisata, hotel-hotel, dan sebagainya yang tutup untuk sementara waktu. Inilah. Berarti pemasok Indonesia juga harus kita terimalah berkurang. Bahkan mungkin ada yang nol. Karena ditutup semua wisata. Bahkan ada beberapa penerbangan juga masih ditutup demi mengurangi penularan pandemi ini. B. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada kebijakan pemerintah negara tersebut yang memang sungguh membuat susah melakukan pengiriman barang. Misalnya aturannya merepotkan, terlalu bertele-tele. Jadi kadang orang malas lah, begitu. Harus urus ini. Orang kadang-kadang nggak mau yang merepotkan, orang sukanya yang simple past tense, simple present, lebih gampang. Jadi kadang-kadang kebijakan itu juga membuat orang jadi malas melakukan perdagangan internasional. C. Tidak stabilnya kurs mata uang asing, ya naik turunnya kurs mata uang asing. Dolar, nilai dolar, karena dalam perdagangan internasional semua pembayaran harus dilakukan dengan dolar. Ini ada 3 ya, faktor penghambatnya, faktor pendorong, faktor penghambat. Ingat, anakku, ini seringkali keluar dalam UH, ulangan harian. Faktor penghambat, faktor pendorong. Kemudian tadi yang pertama manfaat, hati-hati nanti masuk. Kemudian kita lihat teori perdagangan internasional. Yang pertama teori keunggulan mutlak, bahasa wataknya absolute advantage theory oleh Adam Smith, pacar mami yang ke-16. Katanya, kata si Adam Smith, suatu negara akan memperoleh keuntungan mutlak wajib jika menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak. Ya iyalah, kalau hasilnya lebih baik dan lebih banyak, dia pasti beruntung. Tapi ada alasannya. Mengapa? Karena perbedaan sumber daya alamnya, perbedaan tenaga kerjanya, jumlah penduduknya, iklimnya, pendapatannya, modalnya, dan lain-lain. Contoh, Sidikalang. Sampai sekarang masih terkenal dengan kopi Sidikalang. Kalau ini sudah mendunia. Jadi bisa dibayangkan orang Sidikalang itu mencicipi uang, menikmati kebahagiaan dari kopi itu udah luar biasa. Kenapa? Itulah ciri khas sumber daya dari Sidikalang. Bukan tidak bisa kopi Sidikalang itu ditanam di tebing tinggi, tapi kopinya hidup segan mati tak
Mau, satu. Yang kedua, kalau ditanam juga bibit yang dari sana di tebing tinggi, rasanya tidak seperti kopi yang dari Sidikalang. Mengapa? Sumber daya alamnya itu loh beda Sidikalang dengan tebing tinggi. Sehingga membuat itulah spesialisasi dari Sidikalang tadi. Oke, ini contoh aku. Kolom pertama komoditi. Komoditi artinya barang ya, barang. Komoditinya keju, mentega. Ini negaranya Indonesia, Jepang. Lihat di sini. Indonesia membuat keju 52, Jepang 19. Siapa yang lebih banyak? Indonesia. Maka Indonesia lebih unggul menghasilkan keju daripada mentega. Kesimpulannya, Indonesia akan mengekspor keju tetapi mengimpor mentega. Lihat di sini Jepang. Jepang membuat keju 19, membuat mentega 77. Berarti apa yang lebih banyak dibuat Jepang? Mentega. Maka Jepang lebih unggul menghasilkan mentega daripada keju. Kesimpulannya berarti Jepang ekspor mentega tetapi impor keju. Berarti antara Indonesia dengan Jepang change. Indonesia butuh mentega dari Jepang, Jepang butuh keju dari Indonesia. Begitu ya. Ingat ini. Jadi ini angkanya kalau menurut Adam Smith angkanya yang lebih tinggi itu yang unggul. Ini lihat anakku Indonesia. Di keju dia unggul. Di mentega cuma 15. Ingat ya, intinya. Nanti ada satu lagi teorinya. Teori Adam Smith, mana angka yang tinggi itulah yang unggul. Angka yang rendah itulah yang tidak unggul. Oke, ini teori yang kedua anakku. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage theory. Yaitu dari David Ricardo. Ini pacar saya ke-19. Katanya, keunggulan suatu negara dilihat dari perbedaan ongkos atau biayanya dibandingkan dengan biaya negara lain. Jadi kalau tadi Adam Smith dilihat dari angkanya, banyaknya yang dihasilkan, itu yang unggul. Kalau David tidak, lihat biayanya. Lebih murah biayanya dari negara lain. Itu yang unggul. Nah, lihat langsung contoh. Komoditi pesawat terbang, kapal laut. Negara Malaysia, Kamboja. Malaysia menciptakan pesawat terbang harus menggunakan biaya 120. Sementara menciptakan kapal laut hanya 25. Nah, kesimpulan. Berarti Malaysia lebih murah menghasilkan kapal laut. Berarti ini di kesimpulannya salah ya, ini terbalik ya. Berarti Malaysia ekspor kapal laut tetapi impor pesawat terbang. Jadi kalau di teori David Ricardo ini, mana angka yang lebih kecil, itulah yang lebih unggul. Ini di kesimpulan nanti perbaikin aku ya. Berarti Malaysia lebih unggul menghasilkan kapal laut, ini bukan pesawat terbang ya, daripada pesawat terbang. Maka Malaysia akan ekspor kapal laut, tetapi impor pesawat terbang. Ya ingat ya, angka lebih kecil itu yang unggul kalau di David Ricardo. Nanti kamu buat catatan kecil kamu. Adam Smith angka lebih besar itu yang unggul. David Ricardo angka yang lebih kecil itu yang lebih unggul. Dibuat catatan kecilmu nanti. NB buat seperti itu. Kita lihat Kamboja. Kamboja membuat pesawat terbang cuma 40 bisa buat pesawat terbang. Tapi kapal laut dia butuh dana 325. Berarti lebih unggul Kamboja menghasilkan pesawat terbang daripada kapal laut. Berarti Kamboja itu ekspor pesawat terbang, impor kapal laut. Ingat ya, nih. Angka lebih kecil itu yang unggul dalam teori komparatif. Ini nanti aku diganti dalam kesimpulannya terbalik. Ini terbalik. Oke, yang terakhir. Teori yang terakhir, keunggulan sama atau equal advantage theory. Katanya, membuat sendiri atau mendatangkan dari luar biayanya sama saja. Membuat sendiri goreng pisang itu, dengan membeli ke sana, ke kota, pergi 2 km, sama saja biayanya. Jadi kalau sama saja,
Perlukah melakukan perdagangan internasional? Terserah Anda, mana enaknya. Buat sendiri juga oke, mendatangkan dari luar juga oke, sama biayanya. Jadi tergantung Anda ya. Oke, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan, kata dasar bijak. Bijak berarti tindakan yang paling dianggap yang terbaik, tepat. Kebijakannya ada di sini, Mami singkat. Taku eksim supre disdum bas. Taku eksim supre disdum bas. Taku, tanya tarif. Kunya kota, X-nya larangan ekspor, im-nya larangan impor, sub-nya subsidi, pre-nya premi, dis-nya diskriminasi, dum-nya dumping, bas-nya perdagangan bebas. Oke, kita mulai yang pertama. Tarif. Yaitu dengan menerapkan tarif tinggi untuk mengimpor jenis barang tertentu. Contoh, boleh masuk Fortuner dari luar negeri, Pajero, Lamborghini, tetapi pajaknya 70%. Wow. Kalau dengan pajak 70%, itu sudah sangat memberatkan. Berapa lagi harganya mau dijual? Kalau pajaknya saja nanti sudah 70%. Maka luar negeri yang akan mengirim barang ke Indonesia akan 10 kali berpikir hanya melihat tarif yang tinggi tadi. Dengan demikian berkuranglah jumlah mobil yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia. Berarti konsumsi mobil untuk Indonesia menggunakan mobil Indonesia. Jadi kalau boleh janganlah kita suburkan perekonomian luar negeri. Kalau boleh kita suburkan perekonomian negara kita dulu. Itulah maksud tarif tadi. Oke, yang kedua kuota. Kuota menentukan batas atau jumlah yang ditetapkan untuk mengekspor atau mengimpor suatu barang pada masa atau waktu tertentu. Wahai Jepang, boleh masuk mobil kalian. Mitsubishi 6, roda 6. Tetapi untuk tahun 2021 hanya boleh 10 unit. 10 unit. 10 unit jumlah yang ditentukan. Batas yang ditentukan. Lebih dari 10 unit, no. Kalau dikirim 15, kembalikan 5. Itulah kuota. Kalau di rumah, kamu boleh pegang HP ya nak. Tapi jam 9 malam, HP mama simpan. Nah, ada batasnya. Kamu boleh keluar malam mingguan. Tetapi jam 9, gerbang mama kunci. Dengan catatan, sebelum jam 9, kamu sudah harus pulang. Jadi kuota itu batas ya. Oke. C, larangan ekspor. Larangan ekspor. Ingat aja larang. Stop. Tak boleh. Mak, boleh aku keluar? Enggak boleh. Larang. Stop. Larangan ekspor berarti kebijakan satu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Kenapa? Kira-kira apa menurutmu? Makanya dilarang mengekspor. Satu, barangnya kemungkinan kurang untuk orang Indonesia. Yang kedua, mungkin pajaknya ekspornya ke luar negeri tinggi. Sehingga daripada membebankan Indonesia lebih bagus nggak usah diekspor. Begitu dia. D, larangan impor, kebalikannya ekspor tadi. Berarti kebijakan satu negara untuk melarang mengimpor barang-barang tertentu ke dalam negeri. Stop, nggak boleh masuk. Wah Indonesia, kata Jepang, boleh Mitsubishi kami masuk? No, stop. Untuk sekarang kami tidak butuh itu. Kenapa? Kami ada buat mobil sendiri. Jadi supaya menyuburkan industri mobil dalam negeri. Subsidi. Subsidi ini bantuan. Ingat aja subsidi. Disubsidi, dibantu. Kita disubsidi oleh sekolah paket 50.000 per bulan. Itu bantuan. Bantuan dalam bentuk mesin peralatan skill. Mami singkat MPS. Mesin peralatan skill. Supaya harga barang produksi dalam negeri dapat ditekan serendah mungkin hingga terjangkau konsumen. Contohnya begini. Mami tukang batik. Tapi alat-alat
Mami membuat batik sangat terbatas sehingga target pemerintah yang dipesankan kepada Mami harus bisa menciptakan batik 300.000 per bulan, 300.000 potong per bulan, itu nggak kesampaian. Maka ya tinggal buat aja proposal, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Oke. Itulah artinya subsidi. Bantuannya dalam bentuk MPS. Berbeda dengan premi. Premi tetap bantuan tapi berupa dana atau uang kepada produsen yang mampu mencapai target tertentu untuk memajukan ekspor. Jadi artinya ada begini, jika kamu bisa menghasilkan 10.000 per bulan, kamu akan saya beri dana sekian. Ada target yang ditentukan, baru dapat dana tadi. Jadi ini juga untuk memotivasi para pengusaha. Ingat ya, beda subsidi dengan premi tadi. Subsidi bantuan bentuk MPS, premi bentuk dana. Yang G, diskriminasi harga. Kami singkat DIT. DI-nya diskriminasi, D-nya dalam negeri. Kenapa? Ini mengingatnya supaya lebih gampang, penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lain. Jadi harga dalam negeri dengan luar negeri berbeda. Intinya di sini, lihat, di mana lebih murah di dalam negeri daripada di luar negeri. Lebih murah dalam negeri daripada di luar negeri. Ini DIT. Diskriminasi D. D kan berarti dalam negeri lebih murah. Itu intinya. Contoh, harga durian di Simalungun lebih murah daripada di tebing tinggi. Ketika durian tersebut dibawa ke tebing tinggi. Kalau pergi kita ke Simalungun masih dapat durian itu 5.000 satu. Tapi kalau durian dari Simalungun sana udah dibawa ke tebing tinggi, paling murah 35.000. Wow. Itu DIT. Politik perdagangannya DIT. H. Dumping. Mami buat singkatannya DUL. DU-nya dumping, L-nya luar negeri murah. Ini tadi DIT. Diskriminasi D, dalam negeri murah. Jadi diskriminasi dengan dumping sengaja Mami dekatkan supaya gampang menghafalnya. Ini dalam negeri murah, ini luar negeri murah. Nih. Penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lain, di mana lebih murah di luar negeri daripada dalam negeri. Contoh, harga rambutan binjai lebih mahal di Binjai daripada di Medan ketika rambutannya dibawa ke Medan. Berarti lebih murah di Medan, lebih murah di luar Binjai. Kenapa? Ada politik mereka. Supaya mereka tetap mengawasi harga di Binjai. Coba rambutan Binjai tadi di sana, kita beli 10.000 satu ikat. Sampai di tebing. Berapa satu ikat? 7.000. Tawar 5.000. Dikasih. Tapi kalau kita langsung pergi ke Binjai, ini nggak akan turun. Yang terakhir nakku politik dagang bebas, yaitu suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Terserah Anda. Terserah Anda, tergantung Anda. Ini bebas. Jadi ada sampai HI ya, politiknya. Sekarang tujuan kebijakan perdagangan internasional itu untuk apa? Kebijakan perdagangan internasional untuk impor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang. Apa sih dampak buruk dari impor barang? Impor barang kita berarti mendatangkan dari luar. Satu, kita harus keluar dana lebih besar. Otomatis mendatangkan barang itu dari luar negeri harganya lebih mahal. Kita bayar lebih mahal karena berikut dengan pajaknya. Yang kedua, kalau kita tetap berharap barang itu dari luar negeri datang, kita sendiri dalam negeri tak akan pernah belajar membuat barang itu. Itulah dampak buruknya. Oke, kebijakan untuk bidang ekspor ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri, di samping memperoleh keuntungan. Ekspor, berarti kita menyuburkan industri dalam negeri. Kalau kita menyuburkan industri dalam negeri, berarti ada kemungkinan diperluas kesempatan kerja. Berarti pengangguran menurun, keuntungan bertambah. Sekaligus, katanya di sini, memperkenalkan barang tersebut ke luar negeri. Artinya barang kita tadi dikenal di luar negeri loh. Oke, kita lanjut aku balap terus ya supaya selesai. Alat pembayaran internasional yang pertama letter of credit, letter surat kredit, surat kredit atau singkat L/C, yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menunggu berita dari si eksportir setelah dokumen atau surat kredit barang sampai di tangan importir. L/C itu begini aku, mengirim barang, tentunya ngirim barangnya nggak naik pesawat ya, naik kapal laut.
Jadi menunggu penuh muatan kapal laut tadi, kan setiap barang yang dikirim kan ada surat-suratnya. Ini barang ini surat-surat tadi udah langsung duluan dikirimkan. Walaupun 3 bulan lagi kapalnya baru berangkat, karena harus penuh dulu. Nggak mungkin diberangkatkan 3 ton, padahal muatannya 90 ton. Ya kan? Setelah surat-surat tadi sampai, surat-surat barangnya tadi, namanya surat kredit, sampai di tangan orang yang dikirimi dari si eksportir, sampai di tangannya, udah tinggal langsung bayar ke bank kepada orang yang mengekspor. Walaupun barangnya belum sampai, itu loh L/C. Sampai surat-suratnya langsung bayar. Oke. Bagian-bagian dari L/C itu ada beberapa, ada yang biasa. Yang biasa sistemnya seperti di atas ini. Tanpa menunggu berita, langsung bayarkan, asal surat-suratnya sampai. Apa isi suratnya? Nama barang, jenis barang, warna barang, jumlah barang, dan sebagiannya. Yang kedua, merchant L/C, yaitu memasukkan barang lebih dahulu dan membayar sebagian, sedang sisanya di kemudian hari setelah barangnya habis terjual. Kasihkan dulu, masukkan dulu barangnya, bayar sebagian, kayak DP gitu loh nakku. Maka sisanya nanti kapan? Setelah barangnya habis terjual. Wah, enak banget. Ya terbantu loh. Orang yang berjualan terbantu dengan sistem ini. Karena tidak harus membayar kontan sejumlah barang tadi. Itu kalau merchant. Merchant artinya berdagang. C, industrial. Industrial kata dasar industri. Berarti barang-barang industri. Pengiriman barang khusus, barang-barang industri atau barang-barang modal, bukan untuk dikonsumsi langsung. Jadi pengiriman barangnya khusus barang-barang industri. Berarti yang mau diolah lagi. Berarti berupa bahan setengah jadi lain. D, red clause. Itu pembayaran sebagian sebelum dokumen diserahkan. Artinya sebelum barang dikapalkan sudah dilakukan pembayaran, setelah barang sampai kemudian dilunaskan. Oh, sampai dokumen bayar setengah. Sampai barangnya setelah 3 bulan kemudian lunaskan. Itu artinya ini. Sampai surat bayar sebagian, sampai barang lunaskan. Itulah red clause. Usin L/C, pembayaran setelah tenggang waktu yang ditentukan. Mau sampai atau tidak sampai barangnya, kamu bayar 6 bulan setelah dokumen ini. Itu dikasih tenggang waktunya. Kapan kita menikah, Bang? Kata si gadis. Tunggu 3 bulan lagi ya. Setelah ditunggu 3 bulan lagi, harus ditagih. Ini sudah 3 bulan, Bang. Berarti kita harus menikah. Oh, tunggu dulu 3 bulan lagi ya. Udah, kalau udah seperti itu, putuskan aja. Gak benar itu. Oke, anakku. Untuk mengakhiri pertemuan kita, di sini ada 3 tugas. Yang pertama, tuliskan pengertian perdagangan dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, tuliskan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang ketiga, ada data di sini. Komoditi, mobil, pesawat terbang, Singapura, Vietnam negaranya. Simpulkanlah data tersebut menurut teori Adam Smith dan David Ricardo. Ingat, kalau Adam Smith, angka yang besar itu yang unggul. Kalau David Ricardo, angka yang kecil itu yang unggul. Silakan Anda buat kesimpulannya. Pertama, menurut teori Adam, dan yang kedua menurut teori David Ricardo. Oke, aku materinya dicatat, lengkap, rapi. Tugasnya yang 3 dikerjakan, dikirim ke Google Suite dalam bentuk PDF. Ingat, bentuk PDF. Yang tidak bentuk PDF, Mami kembalikan. 2 kali kau kerja. Oke? Tetap sehat di rumah dan jaga prokes.